kita bertemu kembali dalam proses pembelajaran metabolisme. Sekarang kita akan membahas tentang glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke respirasi seluler. Yang pertama itu adalah respirasi aerobik. Tahapannya glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs atau sitrat, transfer elektron. Sekarang kita akan melihat untuk glikolisis yang terjadi di dalam sel. Perhatikan ini ada sel, kemudian ada sitoplasma. Nah, di dalam sel itu ada organel. Nah, ini adalah organel mitokondria. Bagian-bagiannya adalah sebagai berikut: membran luar, membran dalam, matriks, krista. Kalau ada makanan berupa glukosa, asam amino, asam lemak, gliserol yang masuk melalui membran sel, masuk ke dalam sitoplasma, maka dia akan diubah menjadi asam pirufat melalui proses glikolisis. Asam pirufat nanti akan masuk ke dalam mitokondria, yaitu bagian matriks, akan menjadi asetil koenzim A. Peristiwanya namanya dekarboksilasi oksidatif. Berikutnya, asetil-CoA akan diubah menjadi asam sitrat. Lalu nanti terjadi siklus sitrat. Berikutnya, transfer elektron. Nah, itulah respirasi seluler yang akan kita bahas. Tahapan utamanya respirasi aerobik. Di sini perhatikan, yang pertama itu adalah glikolisis. Jadi di sini glukosa, tapi bisa juga dari lemak, ya, berupa gliserol dan asam lemak. Dari protein, asam amino, ya, bisa masuk ke tahapan glikolisis. Perhatikan di sini asam pirufat bisa ke yang lainnya. Nanti kita akan bahas, ya. Jadi glikolisis itu tidak hanya glukosa, tetapi bisa dari lemak dan bisa dari protein. Proses yang kedua itu adalah perubahan asam pirufat tadi menjadi asetil koenzim A, yaitu disebut dengan DO. Jadi perhatikan tanda panah untuk dari protein bisa mengalami begini, dari lemak bisa mengalami ke glikolisis, bisa juga langsung ke asetil koenzim A. Berikutnya yang ketiga itu adalah siklus Krebs atau siklus sitrat. Yang keempat itu adalah transfer elektron. Sekarang kita akan membahas tentang glikolisis. Yang pertama itu adalah glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, ini diperlukan energi ATP dan dibongkar menjadi ADP plus P. Kemudian glukosa 6-fosfat itu diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Lalu berikutnya diubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Nah, di sini juga diperlukan ATP diubah menjadi ADP plus PI. Kemudian akan diubah lagi fruktosa 1,6-difosfat menjadi dihidroksi aseton fosfat. Nah, ini semua disebut dengan investasi karena memerlukan ATP atau disebut dengan endergonik. ATP-nya atau energinya masuk ke dalam sistem. Nah, semuanya ini karbonnya adalah 6. Nah, sekarang kita lihat bahwa dihidroksi aseton fosfat akan diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P atau fosfoglyceraldehid atau yang disingkat dengan PGAL. Berarti ada 2 kiri kanan. Nanti di sini kita perhatikan atom C-nya ada 3. Nah, sekarang menjadi 1,3 di fosfoglycerad. Di sini P atom C1 dan P atom C3. Lalu di sini NAD diubah menjadi NADH. Berikutnya ini akan diubah menjadi 3 fosfoglycerad. Di sini dihasilkan ATP dari ADP. Kemudian ini akan diubah menjadi 2 fosfoglycerad. Lalu kemudian diubah menjadi fosfoenol pirufat atau PEP. Lalu berikutnya menjadi asam pirufat. Nah, di sini dihasilkan juga ATP dari ADP. Nah, jadi mulai dari gliseraldehid 3-fosfat sampai ke bawah disebut dia masa panen karena di sini ada ATP kali 2, ya. Nah, ini disebut dengan eksergonik. Dia melepaskan keluar dari sistem energinya, ya.
Jadi PGAL yang di sebelahnya itu langkahnya sama dengan yang di sini, ya. Itulah peristiwa glikolisis. Nah, di sini ada 2 ATP di endergonik dipakai, lalu kemudian ada eksergonik yang dilepaskan dari luar sistem, 4 ATP, jadi 4 dikurang 2 itu adalah 2. Jadi bahan dasarnya glukosa, glikolisis itu bahan dasarnya glukosa, tempatnya di sitoplasma. Produknya 2 molekul asam pirufat tadi ya, 2 molekul ATP, 2 molekul NADH. Nah, ini peristiwanya. Jadi triple 2 di sini di sitosol glukosa ini menjadi asam pirufat diproduksi, ada 2 NADH, ada 2 ATP, ada 2 asam pirufat. Sekarang kita akan masuk ke dalam DO. Bahan dasarnya itu adalah 2 molekul asam pirufat yang tadi ya. Kemudian dia terjadi di matriks mitokondria. Produknya itu triple 2 juga, 2 molekul asetil koenzim A, 2 molekul CO2, 2 molekul NADH. Peristiwanya seperti ini, asam pirufat, 2 asetil CoA, kemudian 2 CO2, kemudian yang ini, ya. Itu dekarboksilasi oksidatif karena kiri dan kanan. Nah, sudah paham kan tentang glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif? Oke, pelajari dengan baik ya.